Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Al-Mukarramun, para hadirin, para buya DKM Masjid Bapak Sabinal, ini mama pemuka masyarakat, kaum ibu, pemuda dan pemudi yang dirahmati Allah. Tidak berapa lama lagi, sekitar 3 atau 4 hari lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Tentu kita sambut dengan bahagia, karena di dalam Ramadan itu terkandung luar biasa bulan berkah, rahmat dan ampunan, serta turunnya Al-Quran dan bahkan nama-nama baik dari bulan Ramadan itu yang tidak bisa kita hitung. Tadi di surat Al-Baqarah 183 memang yang dipanggil itu adalah orang yang beriman dalam bulan puasa. Mesra sekali Allah memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian tujuan puasa itu mengangkat takwa. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman dan dijauhi diserahkannya batalkan puasa kita, agar kita bisa meraih nilai takwa itu. Apa itu iman? Kita sedikit kita hubungi dengan tema kita. Kata Imam Ibnu Manzur dalam kitab Lisan Arab, iman adalah membenarkan dan meyakini dalam hati, menampakkan ketundukan penerimaan terhadap seluruh syariat Allah dan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Berarti keyakinan. Kita melakukan puasa itu dengan keyakinan penuh iman. Kemudian apa itu takwa? Takwa secara sederhana bisa kita katakan mengerjakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Jadi sempurna sudah. Dalam ayat dikatakan ya ayyuhallazina amanu khudhul bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, masukilah Islam itu secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Keyakinan sudah tentang tadi iman itu. Kemudian konsekuensi dari para iman itu adalah takwa kita. Bagaimana implementasi daripada bentuk takwa itu, ya menjalankan syariat tadi. Kalau kita hubungkan dengan tema yang dibawakan tadi, yaitu Ramadan momentum untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin, tentu bisa. Dengan Ramadan itu jelas rahmatan lil alamin itu akan bisa terwujud. Kenapa? Rahmatan lil alamin itu tidak akan bisa terwujud tanpa Islam kafah. Pasti itu. Islam kafah tidak akan pernah terwujud tanpa ada institusi untuk menerapkan hukum-hukum Islam yang kita imani tadi. Berapa banyak kewajiban-kewajiban yang terbengkalai, ya, yang tidak bisa kita terapkan, sehingga kita tidak bisa melaksanakan Islam kafah itu. Kecuali ada institusi khilafah itu. Dengan keberadaan sistem kepemimpinan Islam itu, semua kewajiban Islam bentuk perintah dan larangan akan bisa kita jalankan.
perintahnya akan bisa kita kerjakan dan larangan akan bisa kita hindari. Contoh, bagaimana misalnya sholat. Sholat itu kan perintah yang wajib. Sholat, bahkan sholat itu tiang agama dikatakan bersifat pribadi, tapi hukumnya bahwa sholat itu dijaga utuh kita kerjakan. Siapa saja yang meninggalkan sholat itu dengan sengaja, kata ulama, bisa kepada jatuh kekufuran. Tapi tahukah kita bahwa hukum sholat itu ada? Orang yang tidak mengerjakan sholat itu dihukum berat, dilaksanakan hukum berat. Sehingga sholat yang begitu agung itu akan bisa terjaga dengan sholat itu. Sekarang dalam data statistik itu, berapa orang muslim itu yang sholat? 39% sebagai seorang muslim. Itu data penelitian orang yang sholat di Indonesia. Sungguh sangat memprihatinkan. Jadi mengusahakan eksistensi sebuah kepemimpinan Islam khilafah itu sesuatu kewajiban, ya, bahkan mahkota kewajiban, tajul furud. Betapa pentingnya agar menjalankan Islam itu secara kafah, kecuali dengan sistem khilafah. Apa? Jadi dengan sistem khilafah, rahmatan alam itu kan bisa terlihat secara jelas. Tadi dikatakan oleh Buya kita, di surga itu kita sibuk dengan kebahagiaan, kesenangan. Sedangkan kita di dunia, kita sekarang ini sibuk dengan kesusahan hidup. Tahukah kita bahwa penyebab kemiskinan kita tidak tahu gitu? Kalau kita tanya orang mau kerja apa, Pak? Orang semua mau gitu. Tapi pekerjaan itu tidak ada. Kenapa? Karena hak kita sebagai umat itu tidak diberikan. Padahal kita punya hak. Terhadap apa punya hak? Terhadap semua kekayaan alam Indonesia. Ada sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan Imam Abu Daud. Al-muslimuna surakau fi salasin fil ma'i wal kalawan nar. Orang muslim itu mempunyai hak. Hak kita ada. Kenapa kita tertuntut? Khilafah itu akan memberikan hak kita, sehingga kita tidak ada yang miskin gitu. Jadi kita lanjutkan. Orang muslim itu punya 3 hak. Pertama adalah air, padang rumput, dan api. Apa yang dimaksud dengan api itu? Sumber daya alam yang terkandung dalam bumi berupa gas, jenisnya timah, emas, batu bara, tembaga, aluminium, bahkan uranium itu milik kita. Itu dinamakan dalam sistem milik kihamah. Lalu khilafah itu tugasnya apa? Dia mengolah. Dia tidak mengambil hak rakyatnya. Karena itu diamanahkan oleh pemimpin itu dalam dia mengolah dan hasilnya digunakan untuk kesetaraan rakyat. Apakah itu untuk biaya kuliah pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi itu gratis? Ini bukan acak-acakan ibu-ibu. Kalau kita belajar Islam, itu akan ketemu. Sekarang tidak dimunculkan karena orang kafir itu tidak mau Islam muncul seperti itu. Tidak mau. Kenapa lagi? Pendidikan gratis, kesehatan gratis. Sekarang BPJS dicabut lagi kabarnya, ya. Masya Allah. Itulah Bapak Ibu. Jadi rahmatan alamin itu bukan hanya diberikan kepada manusia, kepada burung sekalipun. Nah, ini ketika kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu, itu tidak ada orang yang berhak untuk menerima zakat. Padahal 2/3 dunia ini dikuasai Islam. Zakat itu kembali lagi kepada Baitul Mal. Kemudian Umar bin Abdul Aziz merintahkan hasil panen itu melimpah ruah supaya ditebarkan ke atas bukit-bukit agar dinikmati oleh para buruh. Begitulah Islam itu, rahmatul lil alamin itu seperti itu. Ketika orang kafir tidak bisa membayar jizyah karena jatuh bangkrut, lalu khalifah itu mengaku seluruh sandang pangannya, kehidupan perumahannya. Yahudi itu, betapa luar biasanya Islam. Jadi marilah Bapak Ibu, kita menghadirkan sebuah kepemimpinan Islam itu sebuah suatu kewajiban. Tidak ada tawar menawar bagi kita. Tolong didik anak kita.
Tolong didik saudara agar apa yang digambarkan di surah An-Nur tadi, dijelaskan oleh Buya Rozi tadi, akan menjadi kenyataan. Nusrah pertolongan Allah itu akan turun kepada kita. Mudah-mudahan rasa takut kita tidak akan pernah ada lagi. Kita akan menjalani Islam itu dengan gagah dan perkasa. Kita tidak ada, kita berdiri atas kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.